Safir, tajin iwadan aman tufar. Itu Imam Syafi'i yang bilang, merantaulah kau akan mendapatkan pengganti kerabat dan teman. Kita keluar dari cangkang kita kan, jangan takut sendiri. Akan selalu ada orang yang datang, orang yang kita kenal, orang yang akan mensupport kita. Itu bagian dari romantika merantau ya. Tamu saya adalah seorang penulis kali ini dan kita cerita cukup banyak tentang fenomena rantau, tentang keliling dunia, tentang mewujudkan mimpi. Keren banget. Ya, Fuadi sudah di studio. Makasih Bang. Assalamualaikum Dindo. Waalaikumsalam. Terima Adinda kasih ya? sudah diajak ini. Iyalah, abangku ini. Orang meninjau, orang meninjau. Orang meninjau. Saya bersentuhan dengan nama Adinda itu pada saat novelmu keluar ya, Negeri Lima Menara. Kalau nggak salah Gramedia ya? Gramedia. Gramedia gitu. Wow gitu. Saya waktu itu juga ada bersentuhan bekerjaan dengan Kompas TV, di mana karyamu dibahas dan sebagainya. Kemudian menonton film. Maka baru nonton filmnya mungkin sekitar 2 tahun, setahun yang lalu kali. Wih, itu saya banget ya merantau gitu. Dan itu memang cerita tentang diri Fuadi ya? Itu bukan biografi, tapi diinspirasi oleh timeline hidup saya. Iya. Dan ada tambahan fiksinya. Jadi kadang-kadang orang kan nangis baca, terus konfirmasi ke saya, yang bagian ini gimana? Saya bilang, itu ada bagian yang real, tapi ada yang tambahan. Tapi memang perjalanan-perjalanan utama itu yang saya alami, Bang. Iya. Jadi dari kampung halaman di pinggir Danau Maninjau, lalu pindah ke sebuah pulau baru umur 15 tahun ke Jawa, dan kemudian kemana-mana. Tapi yang paling menarik itu sebetulnya perjalanan awal merantaunya itu. Merantau kan masih muda banget ya. Iya. 15 tahun. 15 tahun. Ke Gontor waktu itu ya? Ke Gontor. Iya. Dan bukan dengan senang hati, Bang. Ada paksaan dari orang tua? Iya, jadi waktu saya lulus SMP, Sanawiyah waktu itu ya, di Padang Panjang, saya pingin rencananya masuk SMA. Pingin kayak Habibie lah gitu ya, yang tahu ilmu pengetahuan, merantau ke Eropa, makanya pakai jaket Habibie ini. Terus nilai saya bagus Bang, juara gitu kan. Lalu saya bilang sama ibu saya, sama Ama ya, Ama ya. saya mau masuk SMA. Ama saya bilang, nilai yang bagus kayak gini, kamu nggak boleh masuk SMA, kamu masuknya pesantren. Oh itu saya galau Bang. Kenapa dengan nilai bagus nggak boleh masuk SMA? Dan waktu itu sebagian orang berpikir ya, kalau nggak lulus SMA yang baik, nggak lulus sana sini, barulah masuk pesantren. Pilihan terakhir. Dan Ama tidak mau kayak gitu. Karena dia berpikir gini, coba kalau orang-orang yang dikirim ke pesantren bukan yang terbaik, bukan yang pilihan, dan mereka lulus pesantren, dan mereka akan mengajar umat, kira-kira gimana tuh kualitasnya? Jadi berpikirnya kayak gitu. Jadi ama saya waktu belum saya lahir, masih di perut, sudah punya cita-cita. Kalau anak saya bagus, saya kirim ke pesantren. Itu kaul itu ya? Kayaknya begitu. Dan saya kan nggak mau. Jadi protes lah gitu ya. Mungkin waktu itu saya pikir, wah saya bisa nggak berubah nih keputusan ama. Jadi saya ingat mungkin 3 hari 3 malam lah nggak pengen ngomong sama ibu gitu ya. Tapi agak susah kan nggak ngomong sama ibu itu. Apalagi kita lapar ya ketemu juga sama ibu gitu. Lama-lama saya pikir ya udah lama. Saya berangkat juga lah setengah hati gitu. Jadi mau akhirnya untuk pergi merantau setengah hati itu. Nah, terus saya pikir-pikir sekarang ya, kenapa dulu saya mau ya? Ya mungkin ada sesuatu di dalam alam bawah sadar yang ditanamkan orang Minang, Bang. Ya. Dari kecil, kita sudah diceritakan legenda Malin Kundang. Anak durhaka. Anak durhaka. Kalau kamu melawan sama ibu, resikonya jadi batu. Jadi kan? batu. Kan ngeri juga ya, jadi batu. Apalagi batu akik dipoles setiap hari. Saya nggak tahu itu mungkin alam bawah sadar ya. Tapi akhirnya saya bilang, oke lama, saya akan berangkat. Ya tapi dengan setengah hati, bukan dengan wah seru nih saya akan traveling, nggak begitu. Dan selama di pesantren, perasaan naik turun itu masih terus terjadi. On and off.
on and off. Kalau libur itu saya pulang kampung terus agak malas gitu, balik gitu ya. Padahal orang lain semangat-semangat ya. Ya ada juga yang malas dan semangat. Tapi yang menjadi daya tarik sebetulnya untuk selalu kembali itu mungkin adalah rasa ikatan dengan guru, dengan kiai dan teman-teman. Di kampung? Di pesantren. Oh di pesantren, Nah, oke. jadi kiai kita itu punya joke ya. Kalau sebelum pulang, anak-anak libur pulang kampung, dia akan pidato. Saatnya kalian pulang, nikmatilah liburan. Silahkan libur. Tapi ingat ya, semester depan kita punya pelajaran lebih menarik. Diceritalah apa yang menarik. Dan selalu kayak gitu. Jadi kita selalu Jadi ada clickbait-nya ya? Ada clickbait-nya. Ada cliffhanger-nya. Bayangkan ya, itu ya, ada ya, clickbait. Sampai kemudian setelah tahun terakhir dia bilang, ya kalian silakan libur dan tidak usah kembali karena kalian sudah lulus. Sudah selesai. Konsisten. Ya jadi perantauannya seperti itu Bang. Bukan dengan sebuah semangat saya akan melakukan sesuatu, tapi awalnya triggernya adalah permintaan orang tua. Lebih memang di kultur Minang, istri saya kan orang Minang, memang memang matrilineal ya, lebih patuh kepada ama ya. Mungkin karena maling kundang itu ya. Maling kundang. Tapi ama selalu punya power yang tinggi ya, yang ya. sangat besar. Dan di Minang kalau menurut saya ya, orang merantau itu kan ada beberapa motif ya. Ada motif merubah hidup dari sisi merubah nasib hidup dari sisi ekonomi. Yang kedua untuk belajar. Nah, saya mungkin ke kategori kedua ya, untuk mendapatkan ilmu yang disuruh oleh orang tua. Dan uniknya setelah tamat pesantren, saya baru sadar, Bang. Ini perintah ibu ini luar biasa. Saya baru merasa bersyukur setelah lulus. Selama di pesantren on and off terus. Betapa menyuruh keluar dari kenyamanan itu membesarkan, menguatkan, membuat kita tahu apa yang kita harus lakukan untuk diri kita. Kita harus mengerti tujuan-tujuan kita dan diolah itu di dalam pesantren. Dan makanya memang banyak sekali orang Minang gitu ya merantau ya, dan berhasil ya, Wadi rata-rata ya. Iya. Karena memang saya pernah membahas berkali-kali dalam konten-konten saya bahwa kalau mau berhasil ya merantaulah. Iya. Ya merantaulah. Ada pepatah Arab itu, Safir tajin iwadan aman tufarik. Itu Imam Syafi'i yang bilang, merantaulah kau akan mendapatkan pengganti kerabat dan teman. Jadi ada hiburan buat perantau. Kita keluar dari cangkang kita kan, jangan takut sendiri. Akan selalu ada orang yang datang, orang yang kita kenal, orang yang akan mensupport kita. Dan itu bagian dari romantika merantau ya. Ya kayak Bang Helmi lah pernah merasakan. Saya kalau tidak merantau mungkin tidak sukses, tidak sesukses ini. Ya. Ya mungkin ya, saya Tantowi. Dan saya melihat juga gitulah fenomena orang Palembang juga di rantau sukses-sukses ya. Iya. Ya, dibanding misalnya ya bukan apa-apa, yang lebih terbuka kemungkinan suksesnya daripada yang tidak merantau. Saya membandingkan dengan teman-teman saya, kadang-kadang cuma jadi jago-jago kandang aja tuh di sana. Ya, jadi mungkin Fuadi juga merasakan hal yang sama ya. Iya Bang, kalau misalnya saya ada di radius kampung halaman yang tidak jauh dari itu, yang ada kan adalah kenyamanan kan. Udah bakal mati tuh ya. Iya. Makan pasti ada. Makan pasti ada kan. Nyaman, dekat, orang tua, dekat sesuatu yang familiar kan. Jadi kita nggak perlu memfigure out sesuatu yang baru Dulu kan. sana di situ semua ya. Iya, tantangan-tantangan ya nggak berat. Nah, akhirnya sekarang saya dalam posisi yang merasa sangat beruntung dilemparkan untuk merantau ya, didorong untuk merantau. Karena ada yang tidak nyaman di sana, tapi tidak nyaman menurut saya peluang itu. Peluang. Karena tidak nyaman kita kan bergerak kan, berpikir ini apa ya. Jadi ada latihan-latihan kecil yang mungkin berakumulasi menjadi sebuah gaya hidup, sebuah habit baru dalam survive ya dalam hidup kita. Menurut saya kayak gitu. Dan di negeri Lima Menara itu kan di situ terlihat ya, Fuadi kecil bersentuhan dengan apa ya, kultur-kultur adat istiadat dari teman-teman baru yang ada yang dari Sulawesi Selatan, ada yang dari Jawa, ada yang dari Jakarta. Itu yang membuat apa Fuadi kecil itu menjadi lebih banyak juga mendapatkan value-value baru ya dia.
Ya, kalau di novelnya kan namanya Alif ya. Alif ya, Tapi si Alif ya sebagian mengikuti apa yang saya alami. Sebuah kenangan yang selalu saya ingat ketika masuk pesantren, kan dulu saya pikir ya masuk pesantren ya nggak akan aneh-aneh lah, ya akan belajar agama gitu. Tapi ternyata ketika saya masuk pesantren, saya ketemu 3.000 orang, Bang. Dari berbagai penjuru Indonesia. Itu lengkap itu, dari Sabang sampai Merauke, plus dari luar negeri. Jadi ada santri dari Malaysia, Singapura, Thailand, ada dari Suriname, ada dari Afrika, ada dari Australia. Dan ketika itu untuk pertama kali saya kenal, ini Indonesia saya loh. Dan ini dunia gitu. Tiba-tiba tuh batas-batas geografis kayaknya runtuh. Saya bisa menyentuh semua orang itu. Di sebuah pesantren di kampung kecil. Di Melarak, di Ponorogo itu. Jadi itu membukakan wawasan benar. Dan kemudian tahu ya bagaimana kita hidup bersaudara, tidak hanya kenal orang-orang kampung kita, tapi orang-orang yang ada di provinsi lain, di suku lain. Mungkin itu pelan-pelan menanamkan juga rasa persaudaraan lebih kuat, menanamkan juga makna bernegara bersama, dan juga makna kita itu bisa melintas batas geografis untuk sekolah. Jadi nggak ada batas untuk sekolah itu kemana saja. Saya lihat ada orang Suriname datang ke Jawa tuh buat belajar, dari Australia datang belajar, saya dari Minang belajar. Artinya bisa dibalik dong. Iya. Kalau mereka datang dari luar, kita juga bisa keluar. Itu yang dilakukan oleh Fuadi ya? Akhirnya kuliah di mana aja? Di luar negeri? Singapura. Singapura di mana kuliah waktu itu? Waktu itu di NUS. Waktu itu NUS. one semester aja ya. National University of Singapore. Lalu ada exchange program ke Kanada di Quebec itu. Quebec. Makanya waktu saya posting Quebec, Fuadi langsung nyamber tuh ya. Oh iya, itu saya ingat langsung. Betapa indahnya Quebec itu kan. Betapa indahnya Quebec, ya betul. Lalu ke US, ke Bang Helmi di George Washington University. George Washington University, oke. Habis itu ke London. Ke Chevening. Oke. Nah, di Royal Holloway, University of London. Kalau yang lain-lain kecil-kecil ya, ada residensi di Lake Como di Italia. Wow. Ada residensi di Berkeley dan lain-lain. Jadi total udah berapa negara? Kalau jalan-jalannya 55 negara. Kalau yang beasiswanya itu ya lumayan lah, Bang. Ada beasiswa besar kan, ada yang buat S2, ada yang kecil-kecil. Ya mungkin 10 kesempatan beasiswa sekolah ke luar negeri. Itu ada ceritanya, Bang. Kenapa saya termotivasi ke luar negeri? Karena saya kan lahir di pinggir danau ya. Danau Maninjau. Danau Maninjau itu kan indah ya. Sangat. Rasanya dunia kita sudah selesai lah. Indah, hidup cukup, makan enak gitu ya. Ikan tinggal mancing. Iya. Dan kita nggak tahu di luar dunia gitu itu apa. Karena kan dikelilingi oleh bukit barisan. Nah, saya beruntung. Kakak dari ayah saya, mungkin tahun Pak Tuo ya, mungkin tahun 60-an, 70-an, dia dapat beasiswa, Bang. Beasiswanya ke Swedia. Wah, keren juga ya. Itu rasanya orang kampung, dan kita mungkin juga nggak paham Swedia itu ada di mana. Apa itu negara atau apalah gitu. Kalau saking jauh dari realita kita kan. Dan dia, setiap musim berganti, dia akan mengirim postcard dulu ya. Postcard musim gugur, wah dengan daun-daun yang bertebaran di tanah gitu. Postcard musim panas, so, danau-danau di Stockholm yang indah. Postcard musim dingin, dia kirimlah, dia megang salju. Padahal referensi salju kita kan dulu es tebak gitu ya, es serut gitu. Ini kok megang salju ya. Cuman orang Minang es tebak. Iya. Paling jauh kan itu kita lihat. Dan di musim ini Piala Champion dia kirim tuh kesebelasan yang lagi di final Piala Champion. Jadi bayangkan saya anak kampung, tapi terhubung dengan kuat dengan Eropa itu melalui postcard. Dan mulai ada itu mungkin, Mas. Saya nggak tahu kapan terjadinya, tapi saya rasa di sana mungkin ada trigger. Masuk alam bawah sadar juga. Iya, saya mau kayak Pak Tua saya ini gitu. Dan saya nggak peduli juga gimana caranya, karena dia ternyata bisa. Kita bukan dari keluarga yang kaya raya, beli tiket kan untuk sekolah. Ternyata bisa. Ternyata ada caranya. Nah, berapa tahun kemudian ada lagi Pak Ete, jadi adik dari ayah saya, dapat beasiswa juga ke Madinah. Oh, oke.
Satu di barat, satu di timur. Lengkap ya. Nah, dia nggak mau kalah sama kakaknya, kirim juga itu postcard. Jadi yang datang ke rumah itu surat dari berbagai penjuru dunia. Mungkin itu Bang, yang membuat saya berpikir, iya ya, nggak ada batas buat belajar itu, kemana aja. Gitu. Dan di Gontor, guru-guru saya ternyata orang kampung, tapi sekolahnya ke Mesir, sekolah ke Pakistan, sekolah ke Inggris gitu. Dan saya merasa ini orang-orang sudah membuktikan bahwa nggak ada batas buat sekolah, latar belakang apa saja bisa, kemana saja. Kenapa saya nggak juga mencoba? Mungkin itu ya, akhirnya ada energi untuk, yang penting saya mau belajar. Nggak peduli di mana. Karena itu bukan masalah di mananya. Masalahnya mau nggak belajarnya, mau nggak mencobanya. S1 Fuadi di Indonesia tapi ya? Ya, di Hubungan Internasional Unpad, Pajajaran. Unpad. Ya. Habis itu baru dapat program keluar negeri beasiswa semua? Ya, selama kuliah S1, saya sudah berpikir nih, gimana caranya keluar negeri. Ada teman yang bilang, udah nggak usah pikirin keluar negeri, lulus aja dulu S1 gitu ya. Saya pikir, kenapa kita harus nunggu? Kalau ada kesempatan, kenapa enggak? Jadi saya rajin dulu bertanya-tanya sama senior, ada nggak kesempatan untuk kuliah singkat ke luar negeri? Akhirnya ketemu. Ada nih namanya Youth Exchange Program ke Kanada. Wah, boleh nih saya coba. Jadi saya coba itu. Ya Itu diterima. pertukaran pelajar itu? Iya, pertukaran pemuda bahkan Pemuda. disebut. Youth Exchange Program. Jadi kita programnya 9 bulan. Setengahnya di Kanada. Dan kita tinggal di rumah orang tua angkat Kanada bersama partner orang Rumah Kanada. host family kita nyebutnya. Host family ya. Oke. Famille d'accueil bahasa Prancisnya. Lalu kita balik ke Indonesia bawa partner bule-bule ini Untuk nginep di kita? di desa terpencil, IDT. Jadi ada dua kutub yang dipertemukan di sana, negara modern dan kampung terpencil. Nah programnya kayak gitu. Jadi saya cuti lah kuliah waktu itu. Orang mungkin bilang, wah cuti kuliah rugi ya. Saya pikir ini nggak rugi. Dan ternyata memang nggak rugi Bang. Itu bisa dikonversi jadi KKN, nilai KKN ya. Jadi nggak kurang juga. Setelah pulang dari Kanada, saya lanjut kuliah. Saya berpikir, kalau ada satu kesempatan, jangan-jangan ada kesempatan kedua. Jadi saya rajin lagi tuh, dulu keliling Cari aja gitu. kampus. Iya. Kan internet belum ini ya. Jadi keliling ke rektorat, ke Mencari dekanat, informasi. cari pengumuman yang di kaca itu, ada poster-poster apa. Ada lagi ternyata ke Singapura. Singapore International Foundation. Itu fellowship untuk 1 semester kuliah di sana. Coba, tes, dapat. Jadi kuliahlah 1 semester di sana. Di NUS itu ya? Di NUS, itu salah satu kampus terbaik Asia Pasifik ya. Jadi ada 2 modal waktu itu Bang. Di masa kuliah udah ada 2 kesempatan, dan belief-nya kan semakin kuat ya. Iya benar ya, ternyata yang penting itu kita tekadnya besar, niatnya jelas. Ada juga tuh pepatah Arabnya, idza sadaqal azmu wa dahas sabil. Kalau udah jelas keinginan, jalan terbuka. Nah itu saya pegang tuh, dapatnya dari pesantren gitu kan. Terus ya itu manjada wajada kan, siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Ya saya pakai aja itu Bang. Berangkat lah? Berangkat. Baru setelah lulus kuliah, udah kerja, baru yang cari yang S2 itu. Kerja di mana dulu, Adinda? Saya waktu itu lulus Bang, pas Indonesia gonjang-ganjing, tahun 97-98. Krisis moneter? Iya. Dan saya kan pede sekali ya, karena merasa, wah portfolio saya bagus nih, udah keluar negeri 2 kali, aktif ini, saya rajin nulis di koran gitu kan. Saya pikir ini cari kerja gampang ini. Begitu krisis moneter, kemana-mana nggak diterima Bang. Ya mungkin karena industri lagi nggak menerima ini ya, orang-orang susah kan ekonominya, atau mereka melihat nggak cukup CV saya dan segala macam. Sampai saya pikir, ini kok susah sekali gitu ya. Nah, di masa-masa itu, Tempo, majalah Tempo yang habis dibredel, di masa akhir Orde Baru, terbit lagi kan. Mereka buka opening. Saya melamar, saya diterima. Jadi, saya wartawan Tempo, edisi Tempo terbit lagi. Jadi awalnya wartawan. Dan sebetulnya itu pernah juga saya bayang-bayangkan secara nggak sadar waktu di pesantren dulu. Di pesantren dulu saya gabung dengan majalah kampus, majalah santri ya. Itu diceritakan di
lima menara. Iya, Menara, betul. Iya. Pembimbing kita seorang ustadz, kalau dia datang gitu ya, meeting sama redaksi, kalian itu nulis seperti tulisan ini yang dipegang majalah Tempo. Tulisannya enak dan segala macam. Kita iya gitu kan. Terus kita baca juga. Jadi kadang-kadang saya pikir ya, apa yang pernah mungkin terbersit sedikit di hati kita itu ada peluang jadi kenyataan. Kejadian, ya. Jadi Kayak deja vu gitu ya, Fadi? iya, kayak deja vu. Deja vu ya. Ada lagi satu deja vu nih, Bang. Waktu di pesantren, satu kamar itu 40 orang ya. Jadi kita itu tidur hanya buat tidur aja. Selain itu kegiatan di luar dan kasur gulung ya. Santri 3.000 orang ya. Jadi bayangkan kalau kita antri mandi itu ya lumayan panjang. Dan pesantren saya kreatif ya. Jadi ustadz kiainya itu naruh loudspeaker, speaker di dekat-dekat kamar mandi. Jadi sambil orang antri itu kita dihibur itu dengan suara dari speaker. Hiburannya bukan musik aja, Bang. Hiburannya siaran radio internasional. BBC London, Voice of America, dari radio Australia. Itu nggak kebayang kan? Orang kalau pikir Gontor kita tahu lah pesantren modern ya. Tapi kan orang kalau bayangkan pesantren itu kebayangnya tuh tradisional. Bahkan banyak orang nggak tahu kalau ada pesantren yang full bahasa Inggris ya. Iya, betul. Full bahasa Inggris ya. Jadi menurut saya ya ini hasil pendidikan pesantren ya. Ternyata modern sekali ya. Iya, jadi bayangkan, Bang, kita lagi apa ya, masih ngantuk kan nunggu antri mandi, mungkin masih belekan. Tapi yang masuk ke kuping kita itu suara dari This is Voice of America. Ini radio Amerika, suara Amerika datang dari Washington DC. Gitu. Mungkin di sana juga ada kebayang, Bang. Akhirnya terbersit gitu ya. Akhirnya bekerja di VOA ya. Iya, saya pikir itu suara kan jauh datang dari benua Amerika ya. 10 tahun kemudian, saya yang siaran, Bang. dari VOA dari Washington DC. Dan orang yang di sebelah saya, penyiarnya, Pak Nur Adnan, orang yang dulu saya dengar suaranya waktu antri itu. Hidup itu ajaib juga ya. Betul. Banyak deja vu gitu. Banyak ya, deja vu. Ya. Dan saya pikir Bang Helmi juga banyak menemukan hal-hal saya gitu. dulu pernah ya waktu SD, Fadi. Dulu kan kalau Thomas Cup menang itu kan diarak. Iya, betul. Diarak pakai mobil itu Rudi Hartono. Ya kan, wah saya mengagungkan Rudi Hartono, keren gitu. Pakai bendera. Suatu saat dia jadi tamu saya tuh. Dan ilmu saya tentang pengetahuan saya tentang badminton lebih paham saya daripada dia, karena kita kan pembaca kan, pengamat, dia pengamat. Iya. Wih, Helmi kamu lebih tahu dari saya. Pengamat selalu lebih expert. Dia kalah dengan Spain Prix, dia kaget. Begitu juga kemarin saya ketemu Om Irama. Wah, segitunya saya fanatik Om Irama. Kemarin jadi tamu saya dan saya jadi tamunya dia gitu. Ya jadi nothing is impossible dalam hidup ya. Tidak ada yang tidak mungkin. Setuju, Bang. Jadi kita nggak boleh remehin impian kita ya. Mau setinggi apapun. Don't limit your dream. Iya. Tuhan Jangan itu maha batasi dengar kan? mimpimu. Oh ya, Tuhan mau dengar. Kalau mimpi pun udah nggak berani, ya gimana Allah mau mengabulkan gitu? Iya, itu ininya. Harus dibuka portalnya. Siap. Harus dibuka portalnya. Siap. Kemudian ya kuliah di George Washington itu beasiswa juga. Iya, jadi saya mengikuti pengalaman lah ya. Wah, kalau gitu saya bisa sebetulnya dapat beasiswa kemana-mana. Nah, ketika kerja di Tempo, saya waktu itu berpikir, saya kan backgroundnya bukan jurnalistik ya. Backgroundnya hubungan internasional. Artinya kalau mau jadi wartawan, selain tahu di lapangan, mungkin bagus juga kita tahu teorinya apa, ilmunya lah gitu ya. Dan untuk itu kita perlu belajar kan. Nah, saya pikir saya pengen belajar media lebih lanjut. Ya, saya riset lah ya. Media ini belajarnya di mana di dunia ini? Amerika lah. Pusatnya di mana ya? Amerika kan? Iya, pasti. Lalu saya berpikir lagi, di Amerika ini kan banyak kota ya. Di mana ya kira-kira yang pusatnya? Banyak tuh pusat-pusat media ya. Tapi salah satu, semua media pasti ada di Washington DC. Iya, ibu kota ya. Karena ibu kota. Nah, waktu itu saya pikir ya udah, kalau gitu saya ajukan aja beasiswa ke Fulbright. Nah, kebetulan juga ini ada kebetulan ini, Bang. Di Tempo waktu itu ada seorang profesor namanya Janet Steele, dia lagi penelitian dari George Washington University. Saya ngobrol sama dia. Ya udah di kampus saya aja, ini udah cocok gitu. Jadi saya apply beasiswa, diterima, lalu apply kampus, akhirnya ke GW itu. Tahun berapa di GW? 98.
99 Bang, Oh, 99. 99. 99. Ya. Teman saya Sudirman Said lah di sana dulu ya, 92, 93. Ya, dia Washingtonian Ya, juga itu. ya. The Hoyas ya? Iya. Betul ya? Itu Georgetown, sorry. Dia Georgetown ya. Georgetown, dekat-dekat. Jadi menurut saya, dake-dake. Dake-dake. Saya bahasa Minang dikit-dikit lah bisa. Kalau Abang Miami ya? Saya Miami, Miami. Apa? Miami Heat ya ininya. Iya, Miami NBA. Heat, kalau itunya Hurricane ya. Iya, National champion untuk football. Jadi menurut saya. Saya mau cerita juga sedikit Bang tentang NBA itu. Dulu kan waktu mahasiswa suka lihat gitu NBA live gitu. Selalu Bang Helmi itu. Saya pikir gagah kali nih orang ya. Padahal nggak ngerti main basket. Pakai jas langsung melaporkan. Ya mungkin di sana ada terbit juga pemikiran ya. Bisa nggak suatu ketika nonton NBA? Nothing is impossible. Waktu saya di VOA, kerja di VOA ya saya meliput NBA. Washington Jadi, Bullets. iya, jadi ya ketemu sama Michael Jordan Oh, ya? zaman dulu. Ya dia kan dia kan beli ini kan Washington Wizard. Washington Wizard. Yes. Walaupun kakinya Ya. dioperasi-operasi dia muncul. Jadi ketemu lah pemain-pemain, saya pikir ini aneh-aneh. Sempat aja. wawancara Jordan. Ya wawancara rame-rame lah, nggak eksklusif Saya juga ya. nggak pernah dapat wawancaranya rame-rame. Sama Shaq O'Neal, itu Saya- kan dia ya. masih ya waktu itu ya. Saya pernah wawancara Shaquille, saya pernah wawancara. Heeh. Karim Abdul Jabbar pernah wawancara beberapa bintang-bintang NBA. Nggak kebayang Fuadi, saya lebih kampung dari kamu ya. Saya lebih kampung, ayah saya pedagang kaki lima karena merantau. Ya karena dulu ayah saya maksa saya dan Tantowi harus bisa bahasa Inggris. Ayah saya kiai, tapi dia paksa kami harus bisa bahasa Wah. Inggris. Karena nggak tahu dia kayak punya pemikiran. Ayah saya kan sekolahnya cuma SMA aja kali. Dia gadaikan rumah supaya kami kuliah di Jawa harus. Jadi fenomena merantau itu yang saya posting kemarin. Saya dan Tantowi pulang ini loh rumah kami dulu. Itu 3 kali kebakar, Fuadi. 3 kali kebakar. Ayah saya nyerah. Pikirannya kan berbeda lah. Di kampung itu dikata-katain pindah ke Palembang. Jadi pedagang penjaga toko sport. Nggak cukup itu. Dia suruh kami merantau. Wah, merantau kami jadi kemana-mana. Ada yang ke Selandia Baru, saya bisa ke Amerika. Ada yang jadi dubas gitu Jadi, ya. jadi teruslah bermimpi, betul ya. Tapi Ini saya ingat orang betul. tua kita itu yang luar biasa berarti ya. Iya, luar biasa. Iya. Nih, saya, walah, ini saya nonton ini luar biasa banget. Terima kasih Bang. Ya, ini jadi saya baru tahu apa namanya negeri 5 negara. Udah kayak Liong, ternyata itu memang pertualangan mereka menembus di lima negara itu. Impian anak-anak santri itu, mereka mau kemana? Mereka nggak membatasi. Lihat aja ke langit, menara apa di sana, kita ke sana. Gitu. Harus punya mimpi. Di sini kan menara apa aja nih? Nah, Ada Monas, ada macam-macam ya. Ini Monas, Big Ben. Ya, harus punya mimpi. Ada Washington Monument yang Ya. paling atas. Jadi mimpi aja. Saya dulu juga pernah mimpi ya. Saya dulu pernah kepengen datang ke kota-kota yang ada menaranya keren-keren. Jadi saya bisalah ke Paris, Ya. Eiffel, terus bisa ke London, Big Ben, bisa ke Menara Pizza, Petronas gitu. Harus punya mimpi. Saya bilang dalam seminar saya, kalau nggak punya mimpi, paling lo Menara Sutet ya. Ya stres, kan banyak orang yang stres manjat gitu. Iya benar. Atau menara air. Menara air, water tower. Kenapa Fuadi Adinda kepengen banget merepresentasinya dengan menara? Lambang dari sebuah kota atau kemajuan kah? Di pesantren dulu, kalau menuju senja maghrib itu kan ada yang ngaji di masjid ya. Oh, Dan toanya kan paling atas paling di atas. menara. Dan langit waktu itu kan sudah mulai membara ya. Jingga ya. Jingga, ada makin lama makin berubah warna. Oh, itu kenangan luar biasa untuk Adinda ya. Iya, kita santri senior itu kan nggak harus tepat waktu ya, karena kita yang senior, yang kecil-kecil itu lari. Kita sambil melihat, ya sambil melihat-lihat masa depan kita bagaimana. Itu yang di novelmu yang ada Kedamara karena terlambat itu. Ya? Iya. Terus. Apa masa depan kita? Ya udah kita lihat langit itu saja. Akan kemana kita nanti? Ya di sana bermain imajinasi ya. Kita nggak akan pernah tahu kita akan di mana. Bisa aja jauh sekali dari sini. Dan impian itu kemudian representasinya seperti menara, sesuatu yang tinggi yang ingin kita capai gitu, ingin kita panjat. Dan dalam membangun konstruksi cerita ini, dalam cerita ini kan anak-anaknya akhirnya menyebar kemana-mana. Dan setiap negara itu kan punya menaranya. Iya.
Jadi menara itulah yang menggambarkan impian. Nah, untuk memudahkan orang memahami ceritanya ya. Karena rata-rata menara itu jadi ikon juga ya. Iya, betul. Jadi landmark Betul. kota, landmark negara. Nah, jadi apa menaramu? Ya tentukan sendiri begitu ya. Mau kemana kita? Itu novel ini dibuat waktu pendidikan atau setelah ya? Setelah mimpi-mimpinya tercapai ya, Pak Adi? Saya dulu awalnya, kalau balik sedikit Bang, saya awalnya dulu menulis karena melihat amak saya, ibu saya guru SD. Kalau pulang ngajar, bawa buku murid-muridnya, periksa PR gitu kan. Habis itu amak akan mengambil sebuah buku hitam dan kemudian menulis di sana. Dan itu sering dilakukan. Kayak diary gitu? Iya, kayak diary. Dan saya kan penasaran ya, nulis apa gitu ya. Suatu ketika amak nggak ada, saya buka itu ya. Bandel juga ya? Bandel juga ya. Tanpa izin ya? Tanpa izin. Dan amak ternyata menulis kehidupan sehari-hari, benar diary. Cuma kan nyampur ya, kadang-kadang ada juga resep terbaru, komputer, apa. Suatu yang saya ingat, ternyata kita bisa menulis kehidupan sehari-hari. Yang dulu saya berpikir, apa sih nulis kehidupan sehari-hari? Jadi saya mulai nulis usia SMP itu, usia sanawiyah, menulis. Diary. Dan bukan khusus diary Bang, buku itu aja, buku tulis isi 40, isi 100 itu saya tulis aja. Dan itu cukup teratur saya lakukan. Sampai di pesantren, sampai kuliah. Jadi di sana ada story yang terekam dengan baik gitu ya. Tapi itu saya biarin aja. Karena saya nggak pernah juga nulis tentang itu. Biasanya kan kalau di media nulis berita kan. Kita reportase, menulis fakta, nggak fiksi. Sampai suatu ketika sudah menikah, istri saya orang Jakarta, anak Jakarta, tapi keturunan Minang dan Jawa. Tapi dia nggak punya gambaran pesantren itu seperti apa, nggak pernah gambaran kampung halaman itu seperti apa. Jakarta banget ya? Saya suka gendongeng gitu. Di pesantren itu dulu kita kalau mimpi dan ngigaunya itu bahasa Arab sama bahasa Inggris. Dia ketawa-ketawa, aneh banget. Iya, karena kan harus berbahasa Arab dan bahasa Inggris setiap hari. Masa sih pesantren gitu? Iya, gitu. Terus kita kalau ada giliran, nanti kita yang ronda pesantren keliling malam-malam dan kita happy ngeronda. Bagi dia itu dunia yang berbeda, yang jauh dari realitanya, dan dia pikir ini menarik. Sebagai anak Jakarta dia nggak tahu dan menurut dia ini seru. Kenapa nggak ditulisin? Waktu itu saya pikir buat apa ditulisin? Bagi saya biasa aja, it's normal gitu, normal life aja gitu. Nggak, bagi dia ini menarik. Jadi waktu itulah saya pikir, oh iya ya, kalau gitu saya coba aja. Nah, apa yang saya tuliskan? Yang saya tuliskan semua kenangan itu Bang, yang ada di diary itu. Kenangan merantau, kenangan ups and down di pesantren. Dan kebetulan saya kan sudah lulus pesantren ya, sudah merasakan manfaat dan bersyukurnya. Jadi menulisnya itu udah dengan apa ya, dengan senang hati ya. Jadi saya menulis dengan senang hati, riang gembira tentang kenangan masa lalu yang dulunya mungkin nggak riang gembira gitu ya. Ya setelah dilewatin tuh ternyata ya ada, dengan ya, bahagia. Bahagia. Nah, jadilah kemudian novelnya. Dan saya nulis waktu itu tiap hari Bang. Saya kerja full time waktu itu ya. Sebelum ngantor, saya bangun lebih pagi, ngetik itu 1 jam. Nanti jam 6 ya siap-siap Masih kantor. mesin tik manual itu ya? Enggak, udah karena ini udah agak baru ya. Ini mulainya kan 2007 saya nulis. Oh, 2007 udah ya. komputer ya, oke. Saya nulis pagi, ngantor. Kalau pulang dari kantor nggak capek, saya nulis lagi. Jadi rata-rata mungkin 1 hari 1 halaman aja. Dan apa yang terjadi setelah setahun, 300-an halaman kan? 300-an halaman itu ya jadi itu barang? jadi barang itu. Jadi saya pikir kita itu bisa nulis loh. Nulis novel, semua orang bisa nulis novel. Asal konsisten aja tiap hari. Dan kalau itu berdasarkan kisah nyata, kita retrieve memori lama itu dengan bisa baca, bisa ngobrol, bisa riset, bisa cari trigger ya. Trigger memori itu kan banyak ya, bisa surat, bisa baju, bisa apa. Dan itu pasti flowing, karena kan kita pernah mengalami semua titik-titik emosi itu. Makanya saya kalau di kelas menulis Bang, saya kelas menulisnya judulnya menulis dari hati. Jadi produksilah tulisan itu dari hati. Dari hati. Karena itu yang sampai ke hati orang. Kalau diproduksi dari kepala, sampai kepala sih. Tapi yang stick forever itu yang di hati dari kan. Hati. Ya. Dan kalau hati kita berkata dengan
penuh semangat, ya orang membacanya mungkin dapat mirroring semangat itu. Nah, akhirnya jadi novel ini. Setuju saya ya. Jadi kalau untuk touch hati orang, kita juga harus menulisnya dari hati. Iya, frekuensinya mungkin beda kali ya. Beda ya. Saya kadang-kadang ngebayangin aja ya. Tulisan di buku itu kan ada baris-baris, tapi kan ada spasi kosong. Jangan-jangan spasi kosong itu ada tulisan. Invisible, nggak kelihatan. Itu tulisan apa ya? Tulisan hati itulah. Dia nggak kelihatan tapi terasa. Ada kadang-kadang kita menemukan tulisan yang indah, tapi getarannya kurang. Ada tulisan yang begitu sederhana, kayaknya nggak aneh-aneh, ini nggak ada sastranya, tapi kok jelek begitu ya. Mungkin dia pakai hati waktu itu. Jadi itu akhirnya yang membawa Adinda sudah berapa melawat. Dulu istilahnya ada Abu Hanifah dulu ya, melawat ke barat ya. Iya. Karya lama ya. Karya lama itu. Karya lama, melawat ke barat, saya ingat betul. Kalau nggak COVID nih kita udah kemana-mana lagi nih Bang. Ke 55 negara udah? 55 negara dan umumnya diawali dengan perjalanan belajar. Belajar. Jadi karena belajar ke Amerika bisa kemana, belajar ke Inggris bisa kemana. Dan ada ya. karena hubungannya dengan buku Bang. Jadi sejak Negeri Lima Menara, saya pikir nih dibaca orang pesantren aja, ternyata enggak kan. Dan dibaca lintas macam-macam. Lintas bahasa ya, lintas budaya, bahkan lintas agama Bang. Sudah diterjemahkan ke berapa bahasa? Bahasanya Inggris, terus ini ada bahasa Macedonia ini. Oh iya? Sirilik. ada bahasa Melayu, yang lain masih menunggu Bang. Oke. Nah, bagi saya itu kejutan-kejutan ya, ternyata bisa dibaca banyak orang. Bahkan kadang-kadang diundang ke sekolah Buddha, ke sekolah Kristen untuk sharing. Nah, bagi saya ini membuka pintu komunikasi yang baik ya, antar budaya, antar agama, dan lain-lain. Nah, karena itulah juga saya diundang ke berbagai negara Bang. Diundang talk show atau festival buku di Australia, di Malaysia, di berbagai negara yang lain. Dan setiap ada undangan biasanya saya sama istri sama anak kita extend aja kemana-mana. Kebetulan kita ini percaya a couple who travel together will grow together. Setuju saya. Karena kalau ditinggal nanti dia dengar cerita aja kan. Kalau jalan berdua kan grow together. Saya juga dengan Unia juga ada begitu sekarang. Iya. Kita kemarin traveling sebulan, Pak Di? Iya, ikutin. Sebulan ya, enjoy life. Umurku udah 59, dia 50. Iya. Dia udah, saya suruh resign. Aku udah bilang, anak-anak udah hampir selesai lah urusan saya. Karena aku pakai itu kalimat Ustadz satu itu, Haidar. Dia bilang, apa kain kafan gak ada sakunya tuh. Benar. Udah enjoy life aja. Keren itu. Nikmatin hidup ya, anak-anak udah beres. Kemarin kita ke New York, ke Vegas nonton Adele, terus ke Orlando. Iya. Karena saya lagi belajar untuk timpak. Terus ke San Juan, Puerto Rico. Oh jadi di turnya agak lumayan. Wah, ya? udah nggak karu-karuan udah. Saya nggak ngikut itu. Habis itu balik ke New York, ke Quebec, Ottawa, Toronto, New York. Ketemu teman saya, Si Daniel Tumpal. Iya, Daniel Tumpal. Itu ikut program sama, Youth Exchange Program di tahun yang sama. Dia adalah diplomat muda. Rising Star. Umur 50 pegang Kanada. Saya nginap di rumahnya beliau. Ya, dan alhamdulillah saya ketemu dengan diaspora. Diaspora ada titipan pesan dari diaspora supaya ada barangkali pemerintah Indonesia, terutama dengan dirjen imigrasi yang baru ya. Ada mungkin ada terobosan-terobosan supaya kita manfaatkan diaspora ini, jumlahnya jutaan di seluruh dunia, dan mereka ingin berbakti itu, berkontribusi kepada Indonesia. Jadi mungkin ada terobosan-terobosan breakthrough yang tidak harus merubah undang-undang lah. Iya, betul. Dengan Tumpal ya kenal. Dan ada filmnya Bang, Ranah Tiga Warna kan udah difilmin ya. Iya. Ranah Tiga Warna ini ceritanya mungkin 50% settingnya di Kanada, Quebec. Wow, Quebec. Dan filmnya udah jadi. Belum edar. Udah, bahkan sudah di streaming sekarang, ada di Netflix, di Prime Video. Prime Video. Ya, silakan nonton itu. Harus. Oh itu kenapa? Dulu karena bukunya Prime Video kan miliknya Jeff Bezos ya. Iya, sebetulnya nggak ada hubungannya kan. Biasanya kan novelnya harus diedarkan oleh Amazon tuh, nggak juga. Novel ini ada di Amazon. Semuanya ada di Amazon.
Cuma setelah jadi film layar lebar, kan PH kemudian second line-nya itu naruh di streaming kan. Streaming, Dan kebetulan mungkin di Prime ya. deal-nya di Prime. Kalau Negeri Lima Menara di Netflix. Saya, Adinda, 13 malam 9 malam kami berturut di New York. Ya, New York adalah sebuah melting pot ya. betul. Kota yang kadang-kadang orang antara yang ramah dengan yang rasis itu bercampur. Iya, tuh. betul. Kadang-kadang kita dibentak-bentak, kadang-kadang ada yang ramah luar biasa. Ya, dan saya udah terbiasa. Terakhir pun saya keluar dari hotel marah-marah juga tuh karena petugasnya mohon maaf rasis banget. Ngitungnya lama. Saya kan akuntan ngitung cepat. Wah, nggak sabar saya. Bahasa Inggrisnya nggak bagus. Tiba-tiba landing di Quebec. Wow. Ramah banget. Iya, iya. Saya pertama kali first timer di Quebec. Kok Saya bisa pikir, kepikir ke Quebec? Siapa rekomen? nggak juga, karena saya kan mau memang udah janjian sama Pak Dubes. Oh, oke. Ya, saya memang harus ke Kanada Timur ya. Kalau Kanada Barat saya udah pernah lah. Iya. Vancouver saya udah berapa kali. Wah, saya menemukan sesuatu yang berbeda. It's a Ekspektasi kan negara ini kan negerinya Perancis ya. Iya. Perancis itu kan aristokrat, sombong, arogan, suka tinggi gitu. Wah, di situ luar biasa. Saya nginep di satu hotel kecil 24 kamar, kayak family aja. Iya. Dilayanin, perempuan ngangkatin tas saya, nggak mau juga terima tips. Salju, saya berjalan, saya kaget. Saya kan pencinta lukisan ya, galeri di mana-mana. Galeri mana-mana, tiap kali masuk toko, kita ngobrol gitu. Ngobrol, masuk ke kopi. Di New York kan susah mencari kopi hangat. Di Quebec kan banyak sekali. Iya, iya. Ngobrol, hey, where are you from? Ngobrol kita. Bersalju-salju tuh minta difotoin, kan dia harus buka sarung tangan. Wah, dia cerita, where are you from? Indonesia. Cerita, ngobrol. I love, saya sampai terbersit. Jangan-jangan saya pensiunnya. Why not, Bang? Why not? Saya itu tinggal di sekitar 1 jam dari kota Quebec City, di sebuah kota kecil namanya Saint-Romond. Sermong. Saint-Romond itu kota kecil, ya jalan utamanya cuma satu, dan tinggal di sebuah keluarga Quebec yang baik banget. Ya, pokoknya orangnya begitu. Namanya Madeleine Jobang sama Fernand Jobang. Rumahnya rumah kayu gitu. Saya di Etik tinggalnya. Dan saya bilang, my dream. saya orang Muslim. Dan dia nyiapin, Bang. Setiap hari itu makanannya dipisah ya. Ikan, pokoknya kepisah gitu ya. Disiapkan dengan telaten sama ibu angkat saya, Mado panggilnya. Dan kemarin waktu riset buat Ranah 3 Warna, kita kesana lagi sama tim film. Wah, saya disambut kayak anak hilang. Kamu kemana aja gitu ya. Luar biasa. Kayak waktu dulu aja, diliatin kamar tempat saya dulu tinggal, masih disimpan lagi. Peralatan saya, ada postcard segala macam masih, ini tempat kamu dulu. Gila ya. Perspektif saya tentang Kanada berubah loh ya. Dulu saya di Vancouver kan nggak terlalu terasa. Iya, itu Americanized Ya, Americanized, sangat California, sangat Seattle. Ini gila loh, saya bilang. Wow. Ya, saya baru tahu dari Pak Dubes kalau Kanada itu kan luas, wilayahnya kan sebesar Amerika. Ya, betul. Tapi penduduknya 1/10. Ekonominya bagus banget. Iya. Saya baru tahu kalau mereka butuh 400.000 imigran setiap tahun untuk ngisi Yang berkualitas ya. yang berkualitas, ya yang skill terutama ya. Skill. Ini Indonesia yang dikit banget. Jadi di sana tuh yang banyak India, ya, sama Filipin. Aku Adinda pernah masuk Tim Horton ya. Starbucks-nya sana namanya Tim Horton. Saya kaget tuh begitu masuk, India banget gitu. Semuanya India. Dan ramah banget. I love Kanada. Saya janji, saya bilang tahun ini saya harus balik. Saya mau bawa anak-anak saya. Jangan-jangan saya mau sekolah di sana, kerja di sana. Dapat PR juga dapat gampang banget ya. Dan dia bilingual. Bilingual. Frankofon, Anglofon. Dan itu unik kan, orang bisa dua bahasa Prancis dan Inggris. Kalau di Quebec semua jalan namanya pakai rue semua ya. Ya, tapi semuanya bisa bahasa Inggris. Tapi Vancouver bahasa keduanya Mandarin. Oh itu. Ya, karena mereka tuh kan banyak pelarian dari Hong Kong tuh. Tapi di Saint-Romond, di kampung saya itu nggak ada yang susah bahasa Inggris. Sementara saya datang dengan bayangan, Bang, saya ke Kanada untuk belajar bahasa Inggris. Sampai di sana nggak bisa lah gitu kan. Akhirnya salah landing di Quebec ya. Iya, kayak salah landing. Jadi saya akhirnya beli kamus bahasa Prancis, saya baca tiap hari, Bang. Saya praktek. Lama-lama ya akhirnya bisa bahasa Prancis. Ya dikit-dikit lah, udah lupa sekarang. Tapi dulu sempat.
karena kerja prakteknya, karena ada kerja praktek di stasiun TV lokal. Saya dulu stand up melaporkan. Je suis Fuadi, gitu-gitu loh. Jadi Fuadi, Adinda berapa bahasa? Inggris, Prancis, Arab? Arab, Minang. Seminang itu. Nggak dihitung. Nggak dihitung. Oke, aku lompat. Katanya membuat karya tentang Buya Hamka juga ya? Iya Bang, jadi Buya Hamka itu seorang figur yang saya rasanya saya hidup di universe dia. Kan kita punya universe Marvel ya, ini universe Hamka dari kecil. Kebetulan satu kampung tuh. Meninjau. Sebelahan ya. Sebelahan. Mungkin sekitar berapa 5 kilo lah, 5 kilo 6 kilo. Kenapa begitu universe-nya? Karena waktu saya kecil, ibu saya baca buku-buku Hamka. Kita putar radio, suaranya Hamka beliau yang cerita. Suaranya enak banget. Iya, TVRI Hamka juga. Hamka di mana-mana. Apalagi kalau Ramadan udah ya. Iya, jadi saya lahir di tengah Hamka, universe Hamka. Jadi selalu ada kekaguman itu. Bahkan di novel dan di film, di rumahnya Alif itu ada 2 foto. Foto Hamka, foto Hatta. Dan fotonya si Alif gitu ya. Nah, selalu ada keinginan ya, suatu ketika mungkin saya nulis tentang Hamka. Sampai kemudian kesempatan itu datang. Ketika yang bikin film Hamka ngontak saya, boleh nggak bikinin novel Hamka? Kita lagi bikin filmnya. Saya bilang, ceritanya apa? Ya mungkin cerita dari film. Lalu saya bilang, sayang banget kalau hanya dari film. Boleh nggak saya expand gitu? Saya riset lagi, kita tulis sesuatu yang baru. Ya, boleh gitu ya. Akhirnya itu 2 proyek yang simultan berjalan ya. Filmnya jalan, bukunya jalan, dan saya riset, baca buku Hamka banyak sekali, wawancara keluarga, lihat kampung halamannya dan segala macam. Terus saya kontak juga seorang penulis tentang Hamka, namanya Profesor James Rush di Arizona State University, yang dia udah riset Hamka panjang dan nulis biografi Hamka secara politik kalau nggak salah ya. Dan saya ngobrol sama dia. Dan dia dengan senang hati, itu hebat juga profesor tuh. Saya punya bahan yang ini nih, tapi udah saya simpan di file saya. Ntar ya, nggak di rumah saya. Dicariin Bang, saya dikirimin bahan-bahan. Jadi bagi saya menulis Hamka itu sebuah impian masa lalu yang jadi kenyataan juga. Karena begitu dekat di hati, tantangannya, Hamka ini udah ditulis 1000-an kali sama orang. Ya, berbagai versi. Terus apa yang baru? Saya bilang mungkin nggak ada yang baru. Hamka ini taman terbuka yang indah. Untuk dieksplor ya? Dieksplor. Yang saya lakukan, saya memilih bunga-bunga pilihan saya. Saya bikin buke baru, bunga baru. Yang kombinasinya mungkin berbeda. Tapi dia dari lapangan hidup Hamka yang luas itu. Dan kebetulan karena orang meninjau, apa yang Hamka lihat waktu kecil, ketika dia membuka jendelanya, terbentanglah danau meninjau yang biru, itu yang saya lihat juga Bang. Jadi ada kesamaan tempat gitu ya, kesamaan situasi dan budaya di tahun yang berbeda. Ini novelnya ya? Ya. Jadi Adinda ini juga tokoh idola saya. Wah. Tokoh idola ayah saya. Dulu ya, ayah saya itu dulu kan langganan majalah Kiblat zaman itu. Oh iya betul, Kiblat. Ya, dimana Hamka, ketua MUI, tiap kami kalau menjelang berbuka, kan itu kultumnya itu kan Buya Hamka, dan suaranya sangat teduh. Iya betul. Wah, jarang ada orang ya. Tata bahasanya bagus dan menyampaikan bagus. Iya. Banyak penulis hebat tapi menyampaikan tidak hebat. Dia dua-duanya kuat. Menulis ilmu agamanya luar biasa. Jangan, don't question gitu. Saya membaca Tenggelamnya Kapal Panderuik, di bawah lindungan Ka'bah, banyak banget berlaku. Saya waktu Tenggelamnya Kapal Panderuik difilmkan menangis saya. Ya. Aduh, Zainuddin Indah Basuku itu. Wah, saya senang banget. Karena saya suka film itu karena waktu di Minang orangnya berbahasa Minang. Iya. Saya terus terang bukan menyindir film yang lain ya. Saya bingung aja tuh. Ada setting waktu filmnya Habibie gitu di Jerman, orang-orang bule kok bahasa Jakarta gitu. Menurutmu menurut saya itu it doesn't make sense gitu. Iya. Ya, jadi nggak dapat tuh feel-nya. Wah, saya senang banget. Saya dengar Hamka tuh di Malaysia sampai ada section sendiri ya di toko-toko buku. Betul. Dia highly appreciated di Malaysia ya. Di Malaysia.
Mungkin karena Tokoh itu hebat. tadi dia punya bahasa yang dekat, Ya. budaya yang dekat, dan menyampaikannya dengan frekuensi yang pas gitu ya. Pas. Kalau kita ke Museum Hamka, Bang, di Maninjau, Meninjau. itu sering ketemunya rombongan Dari Malaysia. dari Malaysia. Ini saya dengar. Saya kaget, saya pernah ke Kuala Lumpur, kan ada section horror, Iya. fiction, apa gitu, Hamka. Section dia. Wah gila, dan bukunya banyak banget. Termasuk tulisan-tulisan orang tentang Buya. Perjuangan hidupnya ya, Iya, Al-Azhar, pernah di penjara. Ya, ada politiknya, tapi dia membela sebuah kebenaran ya yang tidak ada harga mati. Ada yang menarik, Bang. Satu yang saya pelajari dari Hamka selama riset ini ya. Dia kemudian menjadi begitu visioner sekarang, kalau menurut saya ya. Pikiran beliau. Iya, dalam apa yang dilakukannya. Di zaman belum ada komputer, tahun 30-an dia kan mengetik pakai mesin ketik. Dan dia mengetiknya pakai 2 jari, Bang. 11 jari kayak gini. Tapi hasilnya kan banyak ya. Iya. Dia memproduksi konten tertulis yang sangat banyak. Setelah masa ada radio, dia memproduksi konten radio, podcast. Belum ada podcast tapi dia udah memproduksi. Di masa TV dia bikin lagi. Dia punya konten yang lengkap. Zaman dulu. Sampai sekarang kontennya masih bisa diakses. Jadi saya bilang Hamka ini nenek moyangnya konten kreator Indonesia. Melampaui waktu ya. Iya, dan dia menguasai semua medium itu di zaman itu. Makanya masih diakses kan. Tafsirnya masih ada. Kita masuk YouTube itu masih ada videonya, masih ada suaranya. Masih pakai kaset waktu itu. Iya. Saya pikir, wah ini perlu kita lihat. Jadi kuncinya ternyata bukan cuma menguasai medium, menguasai konten yang relevan. Dan kualitasnya harus bagus. Sehingga dia melintas zaman itu gampang, karena dia tetap dibutuhkan orang. Keren Hamka ini menurut saya. Filmnya belum beredar ya? Belum, kita tunggu aja. Ini. aja. Kalau mau nonton yang ini, yang nanti penutur asli film itu sesuai dengan konteks tempat. Ini Ranah Tiga Warna dan Negeri Lima Menara itu sesuai tempat, Bang. Di Minang dia bahasa Minang. Begitu di luar negeri dia bahasa asing. Makanya si pemain film Ranah Tiga Warna ini agak kerepotan. Arbani dia bilang, saya harus belajar banyak bahasa nih. Belajar bahasa Minang, bahasa Sunda, nyampe di Quebec bahasa Perancis, bahasa Inggris. That's the challenge. Tapi dia enjoy. Udah berapa novel Adinda bikin sekarang? Semua buku 17 ya. Kalau yang novelnya 4, Bang. Yang lainnya non-fiction. Bahkan saya sekarang masuk ke buku anak. Udah penting lah ya. Dan ternyata menulis buku anak nggak segampang yang Nggak saya gampang. bayangkan. Saya pikir, apa sih susahnya? Pedagogik segala macam harus Benar, dipikirin lah ya. ternyata menurunkan bahasa. Kita bahasa orang dewasa Oh, itu iya. nggak masuk akal. Iya, itu yang nggak gampang ya. Saya dulu pernah, waktu saya bikin novel saya pertama itu adalah, apa ya, ketika musim durian tiba, itu novel saya tuh. Ya, waktu itu Hilman lagi top dengan lupusnya, saya tiba-tiba karena nggak punya duit sebagai pegawai negeri, Hilman bisa, kok bisa. Aku bikin namanya Lintar punya saya tuh ketika musim durian tiba. Terus akhirnya saya dimusuhin oleh Gramedia terus terang, karena dianggap mengganggu hegemoninya Hilman ya. Akhirnya udahlah saya bikin yang perempuan namanya Lola. Itu saya bikin akhirnya Blok M itu. Blok M. Yang lucu ketika musim durian tiba saya dibuat film, saya nggak diberitahu. Nggak diberitahu. Saya baru tahu dari situ bahwa akhirnya saya ini kan saya bertanya, iya itu punya Anda, tapi kok saya nggak dikasih. Begitulah dulu orang tidak Belum ada mengenai IP dulu ya. Iya, Dan saya betul. marah gitu karena waktu itu ada sutradaranya Abdi Wiono bikin skenarionya, bahasanya itu bahasa dia gitu. Oh, Iya, kalau nggak salah marah dengan sompret. Saya bilang anak muda nggak ngomong itu. iya. Ya sejak itu saya waktu film saya berikutnya saya bilang apapun yang terjadi, walaupun saya akuntan, skenario saya harus bikin karena saya yang paling tahu. Blok M itu saya yang buat. Bahasanya kan beda ya, betul tuh. Jadi kadang-kadang orang nganggap remeh tuh dialog orang anak kecil kok bahasanya tua banget. Nah itu relatif banget. Iya. Sama lah. Jadi menurut saya setuju saya, nggak gampang kita merubah kebiasaan ya, Fadil. Iya. Kenapa nggak di ini, Bang? Di remake itu filmnya. Nah, IP-nya Udah sibuk kali lah. ada sekali. Ini aja episodenya banyak menunggu gitu ya. Ini Enrique aja saya campaign belum selesai. Oke, Adinda, senang sekali saya. Sekarang proyek ngapain kerjain? Saya sekarang suka mengeksplor hal baru, Bang ya. Jadi ada orang yang tertarik
menuliskan cerita perjuangannya orang hidup. Oh. Dan itu hal baru buat saya. Semacam biografi? Iya, saya kan nulisin cerita sendiri, lalu Hamka. Nah, ini ada yang tertarik. Dan saya pelajari, ini orangnya luar biasa perjalanannya. Jadi Siapa? saya punya project, belum dibuka sekarang. Basko. Pernah nanya waktu itu Pak Basko, saya pernah diundang. Belum jadi itu. Udah Mas Rizal Kota. Udah Basko, apa kabar Pak Basko? Wah, saya wawancarain dia hampir 1 juta yang nonton. Iya. Tapi luar biasa perjuangan hidupnya. Sama akan ada film Anak Rantau ini akan muncul Bang. Udah selesai syutingnya, tinggal nanti tayangnya kita belum tahu. Luar biasa ya. Berkarya. Tapi jangan lupa Bang, semuanya ini katanya kan manusia terbaik adalah manusia yang paling bermanfaat buat orang lain. Setuju. Kadang-kadang saya pikir saya itu terlalu bermanfaat buat diri sendiri dan teman-teman dan keluarga. Buat orang lainnya apa gitu. Makanya saya ngajak teman-teman waktu itu pembaca Negeri 5 Menara, kita bikin gerakan yuk. Akhirnya kita bikin komunitas menara. Kita bangun sekolah gratis buat yang tidak mampu untuk tingkatan PAUD. Nah, jadi ada PAUD komunitas menara yang bareng-bareng kita jalanin. Luar biasa. Jadi saya hari ini bicara dengan seorang penulis. Enjoy banget ya berkarya dengan menulis ya. Satu hal yang langka juga ya Adinda ya. Sekarang apalagi budaya video sekarang. Iya, iya. Ya. Anak-anak sekarang lebih audiovisual. Kalau kita masih tekstual. Iya. Ya, tekstual. Jadi menurut saya ini satu yang tidak gampang juga. Tapi saya selalu menghargai orang yang bisa menulis. Saya dulu juga berusaha untuk menjadi penulis. Lumayanlah saya sudah membuat beberapa novel juga. Walaupun sekarang udah minta ampun berat sekali di tengah kesibukan. Kadang-kadang ngetik gitu, dapat 7 halaman, itu berhentinya 2 tahun. Kalau syuting langsung dapat berapa episode ya? Berapa episode? Mendingan ngomong doang deh. Akhirnya saya dapat metode, saya ngomong, saya punya penulis ghostwriter. Nulisin apa yang saya mau. Habis itu kita review berkali-kali. Terima kasih Dinda. Terima kasih banyak Bang. Ya kapan-kapan kita traveling bareng ya. Wah, oke. Perusahaan saya R66 itu karena kita foundernya kepengen Road 66. Kita akan drive dari Road 66 itu adalah satu rute USA highway pertama. Jalan bebas hambatan Amerika pertama. Dari Chicago to LA. Asik juga tuh. Katanya jalannya masih ada. Saya pernah sebagian Bang, dari Nevada itu. Dari Las Vegas, terus sampai ke Grand Canyon dan apa. Ya. Terus nggak lanjut. Karena kejauhan ya. Akhirnya ngambil yang dari Niagara sampai ke Key West. Sampai ke Key West. Kan ada tuh yang ini aja ya. Itu USA berapa lagi? Udah ke Key West juga? Udah. Itu daerah jajahanku. Saya dulu kan di Florida. Iya, tapi tembus dari ini, dari Niagara kan turun. Iya, mau banget. Itu Route 1 kalau nggak salah ya? Saya nggak tahu itu. Namanya macam-macam. Kalau highway pertama itu adalah Road 66. Iya. Makanya dulu kalau ada istilah di Amerika itu go west kids gitu. Iya, iya. Jadi itulah jalur ya. Go west itu dulu di Amerika itu di San Francisco ditemukan emas. Jadi orang kalau mau kaya raya, kau harus ke barat. Iya. Ke San Francisco. Go west kids. Nah, itu jalurnya adalah USA Highway. Pokoknya keren itu jalan-jalan. Saya pernah waktu jalan-jalan itu lagi driving, bensin habis, berhenti kan di tengah padang pasir. Habis itu tahu-tahu ada yang nyalip Bang. Pesawat. Pesawat kecil itu dia ngisi bensin juga. Baru di Amerika nih ngisi bensin bareng pesawat. In the middle of nowhere, Nevada. Nowhere. Saya juga suka driving. Istri saya yang drive. Oke. Kita drive kemana-mana. Biasanya saya jadi sleeping navigator di sebelahnya. Saya di mobil tuh tidur. Untung istri saya adalah driver yang luar biasa. Pas ya. Ya, baik itulah obrol saya lagi ini bukan wawancara, kita ngobrol, sharing pengalaman, saling bertukar, saling belajar. Semoga ini menginspirasi. Sekali lagi jangan limit your dream ya. Kalau punya mimpi, mimpilah setinggi-tingginya ya. Kemudian biasakan menulis karena bermanfaat banget. Membuat diary, saya dulu juga buat diary tapi terakhir juga kuliah saya berhenti membuat diary karena kesibukan yang luar biasa. Ada manfaatnya. Begitu Anda mau menulis sesuatu, tinggal dibalik-balik aja. Ya, kita jumpa lagi dengan tamu saya selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.